Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Lailatun Nikmah, NIM 182121118 akan menjelaskan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diampu oleh Bapak Khairul Anwar. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi dan kewenangan pengadilan agama yang didasarkan pada penjelasan poin 1 pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, serta ditegaskan kembali dalam pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyatakan apabila terjadi sengketa di bidang perbankan syariah, maka penyelesaian sengketa diajukan ke pengadilan agama. Dalam hal ini, pengadilan agama mempunyai hak dan wewenang untuk menerima, mengadili, dan menyelesaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses litigasi, di mana proses litigasi di sini ada dua, yaitu yang pertama yaitu sederhana, dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam litigasi sederhana terdapat ADS atau ADR dan terdapat arbitrase syariah. Yang kedua yaitu litigasi biasa. Bentuk-bentuk akad syariah. Mengenal lebih dahulu mengenai bentuk-bentuk akad syariah atau klasik. Yang membedakan syariah atau konvensional adalah akadnya. Bentuk-bentuk akadnya yaitu: pertama, akad tabaru, bukan untuk profit atau disebut dengan akad tolong-menolong. Lalu yang kedua adalah akad muawadah. Akad ini untuk profit atau akad yang tertentu dan tidak tertentu atau untuk mencari keuntungan. Contohnya yaitu jual beli dan murabahah. Lalu objek-objek fikih muamalat. Objek fikih muamalat di sini yaitu yang pertama harta, lalu yang kedua teori akad, dan yang ketiga adalah konsep hak kepemilikan. Murabahah atau memberitahukan keuntungan. Sementara musaraah atau yang menyediakan benihnya. Safe deposit box atau penyimpan emas, surat berharga, dan lain-lain yang disimpan di box keuntungan yaitu bank dari ijarah atau sewa bank tersebut. Kartu kredit, kafalah bil ujrah atau murabahah, dan lain-lain. Isi dari kartu kredit yaitu iuran per bulan sekitar 250.000. Di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 77 Tahun 1989 yang berbunyi, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di pengadilan negeri berlaku juga di pengadilan agama. Dasarnya terdapat pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000. Sebelum adanya peraturan Mahkamah Konstitusi, pengadilan boleh memilih antara pengadilan agama dan pengadilan negeri. Namun setelah keluar peraturan Mahkamah Konstitusi, pengadilan yang berwenang hanya pengadilan agama. Pengadilan agama atau mahkamah syariah itu mengenal dua kewenangan atau kompetensi. Pertama adalah kewenangan absolut. Bidang-bidang yang ada pada kewenangan ini yaitu bidang zakat, infak, dan lain-lain. Yang kedua yaitu kewenangan relatif. Jika ada yang menanyakan pengadilan yang mana, maka jawabannya relatif. Pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG.
Sebagai contoh yaitu nasabah yang tinggal di Klaten, bank syariahnya di Solo. Nasabah meminta digugatkan oleh bank syariah, maka kewenangannya gugatan yang dilakukan yang mewilayai yang tergugat. Squatter forum re, yaitu gugatan yang dilakukan di mana pengadilan agama tergugat tinggal. Apabila objeknya tidak bergerak dan tergugatnya tidak jelas, maka diajukan di mana objek itu berada. Pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG isinya sama, bedanya HIR. HIR itu berlaku di Jawa, Madura, sementara RBG berlaku di luar Jawa. Jika orang Belanda dan Tionghoa harus menggunakan RV. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.